Renungan Jumat 18 Juli 2025. Yesus Tuhan atas hari Sabat. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudariku terkasih, ada orang pernah bertanya, mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu mengikuti rombongan Tuhan Yesus? Apakah mereka mau mendengar firman-Nya? Atau mungkin mereka ingin menjadi murid-muridnya? Jawabannya tidak. Mereka mengikuti rombongan Yesus karena mau mencari kesalahan Yesus dan mempersalahkannya. Dua kelompok ini sangat iri hati, dengki dan benci atas Yesus dan para pengikutnya, tetapi tidak sanggup melawan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menampilkan cerita tentang para murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat dan memakannya karena lapar. Orang-orang Farisi mempersalahkan tindakan para murid dan protes kepada Yesus. Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Bagaimana tanggapan Yesus? Yesus coba mengangkat sebuah fakta yang telah dilakukan oleh Daud dan para imam pada masa lalu. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Daud masuk ke dalam rumah ibadat dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh para pengikutnya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Dua fakta ini Yesus ingin menyadarkan mereka agar tidak hanya memperhatikan aturan hukum atau tradisi ritual yang harus ditaati, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan dasar hidup manusia. Daud, para imam dan para murid Yesus melakukan tindakan itu pada hari Sabat bukan karena mereka ingin melanggar atau berusaha untuk tidak menghormati aturan hari Sabat yang berlaku, tetapi tuntutan lapar pada saat itu memaksa mereka berbuat demikian. Maka ia mengajak mereka agar lebih peka melihat situasi hidup manusia pada saat itu daripada mentaati hukum yang kaku dan mematikan. Karena itu dia tegas mengatakan, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menekankan bahwa kasih dan kebutuhan manusia lebih penting daripada aturan-aturan keagamaan yang kaku. Artinya, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan bahwa Sabat diciptakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Maka iman sejati akan Allah harus diwujudkan dalam kasih dan kepedulian yang nyata terhadap kebutuhan manusia, bukan hanya dalam ketaatan buta kaku pada aturan-aturan yang berlaku. Bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus hari ini? Saudara-saudariku terkasih, aturan yang berlaku itu baik dan menjamin hidup kita. Aturan diadakan untuk menjaga dan melindungi hidup manusia dengan Allah dan dengan sesamanya. Dan semua orang harus menjaga dan mentaatinya. Namun kelaparan besar yang kita alami pada saat ini adalah kelaparan akan perhatian dan kasih, bukan aturan atau hukum. Sumber dari perhatian dan kasih itu adalah Allah sendiri. Maka sikap kita adalah jangan membiarkan aturan-aturan kaku itu menghalangi kita untuk melakukan tindakan kasih dan peduli dengan sesama yang menderita. Prioritas utama kita adalah menegakkan hukum kasih
yang menjadi esensi dari iman kita yang sejati daripada aturan. Kita harus lebih menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan melayani dan membantu sesama kita yang menderita, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Melalui sikap ketaatan untuk mengutamakan kasih di atas hukum yang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain, baik melalui tindakan kecil maupun besar, dan percaya bahwa Tuhan akan menjadi sumber berkat bagi kita.